Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu hal paling dasar tapi juga paling keren dalam seni. Menggambar figuratif. Tapi, ini bukan sekedar soal ngejiplak biar mirip ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang melatih cara kita melihat, benar-benar memahami struktur di balik apa yang kita lihat, dan akhirnya membangun kembali bentuk itu di atas kertas. Jadi, siapapun Anda, mau jadi desainer, ilustrator, atau cuma penasaran sama dunia visual, yuk kita mulai bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu prosesnya. Banyak yang mikir jago gambar itu bakat dari lahir, kayak sihir gitu. Padahal sama sekali bukan. Sebenarnya, ini tuh sebuah siklus 3 langkah yang bisa kita latih terus-menerus. Coba lihat diagram ini ya. Ada melihat, membayangkan, dan merepresentasikan. Jadi alurnya gini, mata kita melihat dan nyerap semua informasi. Terus otak kita membayangkan, memproses data itu disederhanain jadi bentuk-bentuk dasar. Nah, terakhir, tangan kita merepresentasikan pemahaman itu jadi goresan di kertas. Siklus ini muter terus dan makin sering dilatih, koneksi antara mata, otak, dan tangan kita bakal makin nyambung, makin kuat. Jadi gimana sih cara seorang seniman memproses semua ini? Rahasianya, mereka itu nggak ngelihat ribetnya bentuk manusia, mereka ngelihat strukturnya. Kompleksitas tubuh manusia itu mereka pecah jadi 4 pilar dasar yang jauh lebih gampang dikelola. Penasaran apa aja pilar-pilarnya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia toolkit berpikir kita. Pertama, ada garis dan bentuk. Anggap aja ini alfabetnya bahasa visual. Kedua, anatomi. Ini penting banget biar gambar kita logis dan kelihatan beneran. Ketiga, ada perspektif dan volume. Ini yang bikin gambar kita kelihatan 3 dimensi. Dan yang keempat, proporsi. Biar semua bagian tubuhnya pas dan harmonis. Keempat pilar inilah fondasi buat bikin gambar figur yang kokoh. Oke, kita dalemin dikit ya soal anatomi dan proporsi. Coba bayangin gini, anatomi, ilmu soal tulang dan otot, itu adalah alasan logis dibalik setiap lekukan di tubuh. Anatomi yang ngejawab pertanyaan, kenapa bentuknya begitu? Nah, kalau proporsi, itu yang ngasih skala. Patokan gampangnya nih, untuk figur dewasa yang ideal, tingginya itu sekitar 7,5 sampai 8 kali ukuran kepalanya sendiri. Ini yang sering disebut proporsi heroik, yang biasa kita lihat di patung-patung klasik. Jadi, kepala itu jadi kayak penggarisnya buat ngukur bagian tubuh lainnya. Nah, di sini nih sulapnya dimulai. Kita kan cuma punya kertas datar, 2 dimensi. Tapi dengan pilar ketiga ini, kita bisa ambil bentuk simpel kayak lingkaran atau kotak, terus kita olah dengan pemahaman perspektif jadi bentuk 3 dimensi yang solid, kayak bola dan kubus. Inilah cara kita ngasih bobot ke gambar kita, bikin figur yang kita gambar itu seolah-olah punya massa dan beneran ada di dunia nyata. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara prakteknya? Nah, kita bakal pakai metode modern yang sistematis 4 langkah. Ini pendekatannya agak beda ya sama para maestro zaman dulu yang mungkin mulai dari detail otot satu persatu. Pendekatan yang ini justru membangun figur dari luar ke dalam, dari energi kasarnya dulu, baru pelan-pelan kita bangun bentuk solidnya. Ini poin yang paling penting, harus diingat baik-baik. Menggambar itu bukan sihir, tapi urutan kerja yang logis. Siapapun bisa belajar kalau ngikutin langkah-langkahnya. Kita bergerak dari kiri ke kanan di gambar ini, mulai dari gestur buat nangkap energinya, lanjut bangun bentuk luar, terus kita cek dengan kerangka sederhana, dan terakhir kita kasih bobot lewat modeling. Ini tuh keterampilan, bukan bakat misterius. Langkah pertama, dan ini bisa dibilang yang paling penting dari semuanya, gestur. Di tahap ini, lupain semua detail. Nggak usah mikirin muka, jari, atau baju. Tujuan kita cuma satu, menangkap esensi gerakan, ritme, dan energi dari sebuah pose. Coba cari garis aksi atau line of action. Garis imajiner yang ngalir lewat seluruh tubuh, biasanya bentuknya melengkung kayak huruf C atau S. Tahap ini harus cepat, intuitif, dan penuh energi. Inilah nyawa dari gambar kita. Oke, langkah kedua, kita gambar dari luar ke dalam. Bayangin kita lagi bikin wadahnya dulu sebelum diisi. Jadi, kita bikin siluet atau amplop simple yang ngebungkus seluruh figur. Cara ini maksa kita buat fokus ke bentuk besarnya dulu dan proporsi keseluruhannya, biar nggak kejebak sama detail-detail kecil. Aturan mainnya, tahan diri. Jangan tergoda gambar mata, hidung, atau detail lainnya. Fokus di kontur luarnya aja. Nah, sekarang waktunya reality check. Dengan kerangka sederhana ini, kita ngecek lagi struktur di dalam pose yang kita buat. Kira-kira posisi sendinya udah masuk akal belum? Terus orientasi antara dada dan panggulnya gimana? Panjang tangan dan kakinya udah proporsional? Anggap aja ini kayak blueprint dasar yang mastiin ide awal kita yang energik tadi itu bisa berdiri dengan kokoh dan masuk akal secara anatomi. Dan akhirnya kita sampai di langkah terakhir, modeling.
Disinilah gambar kita benar-benar jadi hidup. Tujuannya adalah menciptakan ilusi bentuk yang solid, yang punya kehadiran fisik. Dengan pakai arsiran untuk bikin area terang dan gelap, kita seolah-olah lagi memahat bentuknya di atas kertas. Kita tunjukin gimana cahaya jatuh ke permukaan, dan akhirnya kita ngasih bobot yang meyakinkan ke gambar kita. Mungkin sekarang ada yang nanya, di zaman serba digital kayak sekarang, dengan tablet canggih, software 3D, ngapain sih kita masih repot-repot belajar gambar pakai tangan? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya adalah sinergi. Skill manual itu bukan saingannya teknologi, justru dia memperkuat teknologi. Gini deh, menggambar pakai tangan itu melatih koneksi langsung antara apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin, dan apa yang kita lakuin. Intuisi visual yang kita bangun lewat pensil dan kertas itu bakal secara langsung bikin kita jadi pengguna alat digital yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih cerdas. Ini jembatan yang kuat banget antara ide dan eksekusi. Jadi, kalau disimpulkan, ada 3 poin pentingnya. Pertama, kecepatan dan intuisi. Nggak ada cara yang lebih cepat buat mindahin ide dari kepala ke sebuah media visual. Kedua, gambar itu bahasa universal. Semua orang bisa ngerti, nggak peduli bahasanya apa. Dan yang ketiga, tentu saja, sinergi. Skill manual bakal bikin skill digital kamu makin tajam. Pada akhirnya, semua pilar, semua metodologi yang kita obrolin dari tadi itu, muaranya cuma satu, kebenaran yang paling mendasar ini. Gambar yang baik dimulai dari observasi yang baik. Skill yang sebenarnya itu bukan di tangan, tapi di kemampuan mata dan pikiran kita buat melihat, menganalisis, dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, sekarang giliran kalian buat nyoba. Lupain soal hasilnya harus sempurna. Tugasnya simpel aja. Coba observasi cepat orang-orang di sekitar kalian, terus bikin 5 sketsa gestur. Ingat ya, bukan menggambar orangnya, tapi menggambar gerakannya. Jadi pas mulai, jangan nanya, gambarku bagus nggak ya? Tapi tanyalah ke diri sendiri, aku udah nangkep energinya belum? Karena dari situlah semuanya dimulai. Selamat mencoba!